والتسكين والفهم والانتفاع إفادة الاستفادة والحث على المسلوك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات يقول رب وتعالى سنة خاتمة الموت نبيه شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين مشايخنا في الدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعنا في الدين والدنيا والآخرة وكل نية صالح بالخيرات الدنيا والآخرة خاتمة عند الموت كما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, terkhusus nikmatul iman, Islam, kesehatan walafiat, hingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan aktivitas kita, terkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Zubat dan juga Muqaddimah Ad-Durramiyah Zubat dari Syekh Ahmad bin Ruslan. Kita ambil keterangannya juga dari penjelasannya dari Muqaddimah Ad-Durramiyah dan Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Mukhtasar Kabir penyanyi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Kemudian di Zubat itu, setelah itu kita sudah bahas kemarin di Zubat juga di Muqaddimah tentang makruh, waktu yang makruh untuk sholat dan tempat yang makruh untuk sholat. Selanjutnya di Zubat itu urutannya adalah sholat-sholat sunnah setelah itu. Yang di Muqaddimah itu urutannya adalah azan, ini sunnah sholat. Kita bahas di Zubat dulu, itu sholat-sholat sunnah, nanti mungkin di Muqaddimah Ad-Durramiyah kita loncat langsung ke keterangan yang sama, itu sholat sunnah di Muqaddimah Ad-Durramiyah. Walaupun urutannya di Muqaddimah itu azan dulu, sunnah sholat ya. Kama qala Syekh Ahmad bin Ruslan di Zubatnya berkata radhiyallahu anhu, masnunu hal idani wal kusufu kadaka istisqa'u wal kusufu. Masnunuha, adapun yang dianjurkan daripada sholat atau sholat sunnah-sunnahnya sholat, ini sholat sunnah ya, itu al-idan, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini diutamakan karena memang paling afdolnya sholat sunnah adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Paling afdolnya sholat sunnah adalah sholat sunnah yang dianjurkan
berjamaah kecuali taraweh. Taraweh itu urutannya setelah sholat qobliyah dan ba'diyah, kecuali taraweh. Taraweh kan dianjurkan berjamaah. Ya. Tapi dia tidak di urutan pertama. Dia pengecualian. Taraweh itu urutannya di setelah sholat rawatib. Di situ nanti ada khilaf. Apakah taraweh itu setelah rawatib yang muakkad, terus taraweh dulu baru rawatib yang ghairu muakkad? Apakah taraweh itu terletak setelah rawatib yang ghairu muakkad? Jadi rawatib yang muakkad, ghairu muakkad baru taraweh. Itu khilaf. Apakah sebelum yang muakkad? Apakah setelah yang apakah sebelum yang ghairu muakkad? Apakah setelah yang rawatib ghairu muakkadah? Itu tarawih. Paham ya? Di sholat sunnah yang paling afdol itu sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Tidak terkecuali witir di Ramadan. Karena witir Ramadan dianjurkan berjamaah. Masnunu al-idani wal kusufu. Adapun yang dianjurkan daripada sholat itu adalah idani, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Mana yang lebih afdol, Idul Fitri apa Idul Adha? Kalau sholatnya itu lebih afdal Idul Adha, karena disebut fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Itu sholat yang dimaksud adalah Idul Adha. Maka sholat yang lebih afdal antara Idul Fitri dan Adha, lebih afdal Idul Adha sholatnya. Kalau takbirnya lebih afdal Idul Fitri, takbirannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirannya itu lebih afdal Idul Fitri, karena Allah sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah sebut takbirnya Idul Fitri itu Allah sebut di ayat siang, takbirnya Idul Fitri. Maka takbirnya itu lebih afdal takbir Idul Fitri, salatnya lebih afdal salat Idul Adha. Wal kusufu, kusuf, salat gerhana, baik matahari atau bulan. Kusuf itu gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Kadzakal istisqa, begitu juga istisqa. Dan lalu khusuf. Ya, khusuf. Lebih afdal gerhana. Gerhana matahari lebih afdal pada gerhana bulan. Itu. Na'am tafdulu ratibatul fardi alat tarawih. Ya kan? Sebelum qauluhu wal witru. Na'am tafdulu ratibatul ra'id al. Memang iya. Tafdulu unggul salat rawatibnya, salat fardu, pengiringnya salat fardu atas salat tarawih. Jadi rawatib itu lebih afdal dari tarawih. Maka lucu orang tidak sholat ba'diyah isya tapi sholat tarawih, itu aneh. Karena ba'diyah isya lebih afdal dari tarawih. Wal witru rak'atun li ihda asyri. Berikutnya adalah sholat witir yang afdal, sholat sunnah. Rak'atun, 1 rakaat, li ihda asyri, hingga 11. Baina sholatil isya wal fajri. Waktunya antara sholat untuk isya, sholat isya dan sholat fajr. Waktu pelaksanaan witir itu setelah sholat isya sampai waktu fajr. Tapi ulama tidak menyukai sholat witir 1 rakaat saja. Paling sempurnanya, yang paling rendahnya yang sempurna adalah 3 rakaat. Baik 2 atau terus 1 atau 3 langsung. Tapi lebih afdal fasal, witir itu lebih afdal dipisah daripada disambung. Sintani qabla subhi wa dhuhri kadza. Kemudian yang sholat sunnah berikutnya adalah sintani, 2 rakaat sebelum subuh. Itu sholat sunnah qobliyah
subuh atau sunnah fajar sebelum sholat subuh. Yang itu lebih baik daripada dunia saya sini. Wa zuhri, dan juga sebelum zuhur kaza begitu juga. Qabla zuhri wa ba'dahu, dan setelah zuhur. Wa maghribin, dan setelah maghrib. Sumal isya, kemudian setelah isya. Itu semua yang muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkadah. Yang muakkadah. Yang berikutnya yang ghairu muakkadah. Wa sunnah raka'atani qabla zuhri, dan dianjurkan 2 rakaat sebelum zuhur. Tuzadu kal arba'i qabla asri, ditambah seperti halnya 4 rakaat sebelum asar. Ini yang ghairu muakkadah. Jadi yang ghairu muakkadah itu apa? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Itu yang ghairu muakkadah. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Yang sebelum zuhur sama setelah zuhur itu tambahan dari yang muakkadah tadi. Yang muakkadah kan 2 rakaat. Yang bermuakkadah ditambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Sumat tarawihu itu. Kemudian tarawih. Jadi setelah yang bermuakkadah baru urutannya adalah tarawih. Sumat tarawihu fana depan tufalu, maka dalam keadaan hal sunnah, dalam keadaan sunnah dilakukan tarawih itu. Sumat duha, kemudian sholat duha. Wa iya zamanun afdalu, dan duha itu adalah 8 yang paling afdal. Ada riwayat yang lain sampai 12. Tapi mutamanya 8 yang paling banter. Gitu. Tarawih itu dikatakan situ yusannu fi'lu ayah. Tarawihu fanad bantu fa'alu ay yusannu fi'lu al-masyru'iyah al-jamaah. Dianjurkan melakukannya, melakukan tarawih al-masyru'iyah yang disyariatkan berjamaah via padanya. Qad ittafaqu ala sunniyatiha, dan telah sepakat ulama atas kesunahan tarawih. Wa ala anna al-murad, dan bahwasanya tarawih itu yang dimaksud dari sabda Rasulullah SAW min qouli SAW man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun di bulan Ramadan, malam Ramadan, iman dan ihtisaban, berdasarkan iman dan mencari pahala, ghufira lahu, maka akan diampuni bagi iman tadi ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dzambi, daripada dosanya. Utusan jamaatan, dianjurkan berjamaah. Tarawih itu ya isyrun, yaitu 20 rakaatan bi asyri taslimat, dengan 10 salam. Fi kulli lailatin Ramadan, di setiap malam dari bulan Ramadan. Wasumiyat kullu arba'in minha tarwihatan, dan dinamakan setiap 4 rakaat dari tarawih itu satu tarwihah. Kenapa? Li'annahum kanu yatarawwahun. Disebut tarwihah karena mereka artinya mengistirahatkan, karena mereka yatarawwahun, mereka beristirahat aqibah, setelah 4 rakaat, ayastarihun, ini mereka beristirahat. Qala al-alimi jadi disebut tarawih itu dari kata tarwihah. Tarwihatun itu tunggal. Tarwihatun tarawih. Setiap 4 rakaat mereka istirahat, itu disebut satu tarwihah. 4 rakaat itu satu tarwihah. 4 rakaat, satu tarwih pertama ya, setelah 4 rakaat. Terus 4 rakaat lagi 8 tarwihah kedua. Terus 4 rakaat lagi berapa? 12 tarwihah ketiga.
terus 4 rakaat lagi 16, tarwihah keempat, terus 4 rakaat lagi 20, jangkep. Maka ada 4 tarwihah, maka disebutlah sholat itu sebagai tarawih. Dari kata tarwihatun, jamaknya tarawih. Istilah tarawih tidak ada. Maksudnya istilah tarawih itu di zaman Nabi tidak didengar. Cuma qoma Ramadhana itu Nabi mengucapkan man qoma Ramadhana. Istilah tarawih itu baru ada setelah masa Rasulullah SAW, baru diistilahkan. Istilahnya ya, bukan sholatnya, sholatnya ada. Cuma istilah tarawih itu baru setelah beliau Rasulullah. Maka sudah dikenal sampai sekarang sholat itu dengan nama tarawih. Yang asalnya adalah qoma Ramadhana, itu qiyamu Ramadan. Qala al-Alimi berkata wasiru bi kauniha isrin, rahasia dalam keberadaan tarawih itu 20 rakaat. Kenapa kok 20? Ana rawatibah, bahwasanya rawatib salat pengiring ayat muakkadah, yang muakkad fi ghairi Ramadan, di selain Ramadan adalah asyrun, 10. Ya kan? Tadi sudah kita bahas. Ya, rawatib yang muakkadah itu 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Ya. Rawatib yang muakkadah di luar Ramadan itu 10. Fadu'ifat, maka dilipat gandakan di Ramadan. 10 dilipat jadi 2, berarti 20 dilipat gandakan jadi 2. Karena waktu jiddin, sebab Ramadan adalah waktu bersungguh-sungguh, wa tashmirin, dan semangat. Intaha. Wa fi'luha bil Quran, dan melakukan tarawih dengan Al-Quran fi jami' syahri, di seluruh bulan, itu afdalu, lebih afdal min takriri suratul Ikhlas, daripada sekedar mengulang surat Al-Ikhlas. Wa waqtuha baina sholatil isya, dan waktunya antara sholat isya, jadi setelah sholat isya. Wa tulul fajri, dan antara terbit fajar yang kedua, fajr tsani, fajar shadiq. Maka nggak boleh orang belum sholat isya terus melakukan sholat taraweh, karena belum sholat isya. Karena waktunya isya adalah waktunya melakukan sholat taraweh itu adalah setelah sholat isya. Setelah melakukan sholat isya baru taraweh. Masih sudah mancing isya tapi belum sholat isya, belum boleh sholat taraweh. Kalau dia belum sholat isya, nekat sholat taraweh, maka tidak dihitung taraweh, itu dihitung sholat biasa, sholat sunnah biasa. Paham ya? Sholat taraweh itu melakukannya setelah apa? Setelah melakukan sholat isya. Sebaliknya, orang yang jamak takdim sudah maghrib sama isya boleh melakukan witir dan taraweh karena sudah sholat isya, meskipun belum mancing isya. Terus wala tasihu biniyatin mutlaqah, tidak sah dengan niat sholat sunnah mutlak, tidak sah. Balian wi rakaatain tarawih, bahkan hendaknya dia niat 2 rakaat dari ta'usoli rakaatain minat tarawih. Saya niat 2 rakaat dari tarawih. Min qiyami syahr Ramadan, atau dari qiyam syahr Ramadan. 2 rakaat daripada bangun di bulan Ramadan, qiyamu Ramadan. Walau sholat arba'an, seandainya dia sholat 4 rakaat di taslimatin, dengan 1 salam, lam yasihah, maka tidak sah, lam yasihah. Dia khilaful masyru', karena itu menyalahi yang disyariatkan. Bikhilafi sunat dhuhri wal asr, berbeda dengan sholat sunnah zuhur dan sholat sunnah asar. Boleh langsung 4 rakaat, tapi tarawih tidak boleh 4 rakaat langsung, harus 2. Kalau 4 rakaat langsung niatnya tarawih, maka tidak dihitung tarawih, dianggap sholat sunnah biasa. Sumat duha, kemudian setelah itu adalah sholat duha. Wa hiya tamanun afdalu, dan duha itu adalah 8 rakaat yang paling afdal. Afdal minas natai asyrah, lebih afdal bahkan dari 12 rakaat. Karena yang 12 itu pendapatnya dhaif. Jadi 8 rakaat yang mu'tamad lebih afdal daripada duha yang 12 rakaat.
Sintani adanaha wa waktuha huwa minirtiba isyamsi atal istiwa. 2 rakaat adana paling sedikitnya duha, paling rendahnya duha. Wa waktuha dan ada pun waktunya duha huwa yaitu minirtiba isyamsi dari naiknya matahari 1 tombak maksudnya hatal istiwa sampai istiwa matahari di tengah-tengah kita di atas kepala kita. Kurang lebih 3 menit sebelum zuhur, 3 menit sebelum zuhur. Wa naflu fil laili minal muakkadi wa nadabu ta'iyatan li masjidi dan an-naflu fil lail wa naflu fil laili minal muakkadi dan salat sunnah di malam hari, salat malam yang tahajud minal muakkadi itu termasuk yang dikuatkan kesunahannya. Itu disyaratnya wa naflu ai salatun naflil mutlaq fil lail. Salat nafil mutlak di malam hari itu termasuk muakkad. Itu. Ya. Jadi salat sunnah mutlak tahajud itu. Makanya tahajud itu salat sunnah apa saja dilakukan setelah bangun dari tidur di malam hari itu namanya tahajud dari kata hujud. Hujud artinya naum. Tahajjada itu memaksa untuk bangun dari tidur. Tahajjada ayat takallaful hujud. Maka sholat apapun yang dikerjakan setelah apa? Tidur itu namanya tahajud. Ini kebanyakan masyarakat salah persepsi, salah pemahaman. Dikatakan seolah mereka menganggap sholat tahajud itu sendiri usolli sunatan tahajudi. Sholat apapun, mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau sholat taubat, kalau dilakukan setelah bangun dari tidur itu namanya tahajud. Namanya tahajud. Sholat apapun itu. Itu isyarahnya itu wa yusannu tahajjudu itu wa huwa naflu fil laili ba'da naumin itu salat nafil di malam hari setelah tidur itu pengertian tahajud. Wa nadabu tahiyatan lil masjid dan mereka mensunahkan para ulama tahiyatan lil masjid, sholat untuk tahiyat masjid, penghormatan bagi masjid. Ini selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tahiyatnya adalah tawaf. Sintani fi taslimatin la aktsara. 2 rakaat dalam 1 salam, tidak lebih banyak. Sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat 1 salam. Dan bisa luput dengan duduk sebelum melakukan tahiyatul masjid berarti sudah luput waktunya. Kecuali kalau lupa, maka boleh dia lupa belum sholat tahiyatul masjid terus tiba-tiba duduk lupa, boleh dia segera bangun lalu tahiyatul masjid dengan syarat tidak panjang jedanya. Tasulu bil fardhi wa naflin akhara. Tasulu terhasilkan apa tahiyatul masjid dengan sholat fardu dan sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah apapun. La fardhi rak'atin wala janazati wa sajdatin li syukri au tilawati. Tapi tidak terhasilkan sholat sholat tahiyatul masjid dengan fardhi rakaatin, dengan tunggalnya rakaat. Kalau cuma 1 rakaat tidak bisa tahiyatul masjid. Wala janazati, tidak terhasilkan dengan sholat jenazah. Ada jenazah masuk masjid langsung sholat jenazah, itu belum mencukupi dari tahiyatul masjid sholat jenazah. Wa sajdatin syukri, tidak terhasilkan dengan sujud syukur. Au tilawati, tidak terhasilkan pula dengan sujud tilawah, itu tahiyatul masjid.
Karir bitakriri dukulin yakrubu warokatani itra syamsin takrubu. Karir, ulangilah olehmu ayatul majid itu bitakriri dukulin, dengan mengulang masuk yakrubu yang dekat. Jadi meskipun masuknya dekat, habis masuk lupa sesuatu keluar lagi. Masuk terus ayatul majid, dia lupa ada sesuatu yang perlu, dia keluar masjid, masuk lagi dekat waktunya, tetap sunat ayatul majid meskipun dekat waktunya. Yakrubu, dukhulin yakrubu, dekat apa? Waktu masuk yang dekat. Warokatani itra syamsin takrubu, dan sunnah apa? 2 rakaat setelah terbenam matahari. Qobliyah maghrib, tapi ringan ini. Ya. Memang ada khilaf tentang qobliyah maghrib, apakah ada atau tidak. Tapi di sini ditahqiq ada qobliyah maghrib. Wa faitan nafil muaqqatin dubi qada'ahu la faitan da sababi, dan faitan nafli lan ing faitan nafli akan sholat yang ketinggalan dari sholat sunnah al muaqqat yang punya waktu, undubi sunnahkanlah olehmu qada'ahu akan mengkodoknya. Jadi sunnah mengkodok sholat apa? Sunnah mengkodok sholat sunnah yang ketinggalan. Tapi sholat sunnah yang muaqqat, sholat sunnah yang punya waktu, seperti duha itu kan punya waktu, Bang. Itu boleh dikodok. Yang punya waktu. La faitan da sababi, bukan sholat ketinggalan, sholat yang ketinggalan sunnah yang punya sabab, tidak bisa dikodok kalau yang punya sabab. Yang punya sabab itu seperti istikharah, hajat itu ada sabab, bukan waktunya. Yang punya waktu itu seperti apa? Witir, ya. Taraweh itu punya waktu, duha itu punya waktu, boleh dikodok. Karena Rasulullah SAW di Sahih Bukhari pernah mengkodok sholat ba'diyah zuhur karena banyak tamu. Maka ditanya oleh Musalamah, ya Rasulullah, kenapa kau sholat lagi? Beliau kodok setelah asar. Ditanya, kau sholat lagi setelah asar? Bilang, ini tadi ada wufud, ada utusan yang banyak datang, saya nggak bisa sholat, ya itu sholat yang saya lakukan itu. Setelah asar itu adalah yang setelah zuhur tadi. Juga Rasulullah itu di riwayat Bukhari juga, Rasulullah SAW kalau ketiduran di malam hari karena sakit, maka beliau sholat 12 rakaat antara subuh, antara terbit matahari sampai zuhur, sampai zawal. Seolah-olah mengkodok hizib beliau di malam hari. Dan beliau sendiri bersabda, man nama an hizbihi bil laili tsumma qadahu, ya maka ana masalah bil laili. Siapa yang luput dari hizibnya di malam hari, kemudian dia kodok, dia sholat antara terbit matahari sampai zuhur, zawal, maka ditulis seolah-olah dia melakukannya di malam hari. Wal fawru wa tartibu fi ma fata aula liman lam yaktashil fawata. Dan fawru segera, wa tartibu dan tartib fi ma fata dalam mengkodok apa yang luput, itu aula, itu lebih utama. Paham ya? Jadi kodok itu lebih utamanya urut, dan faur segera. Meskipun ini bagi yang punya udzur ya, bagi yang meninggalkan sholat karena udzur kan dia boleh menunda kodoknya, tapi utamanya adalah faur, utamanya adalah segera dia kodok. Dan tertib, jadi mengkodok apa? Subuh dulu baru mengkodok zuhur, tertib. Sunnahnya tertib, nggak tertib tidak apa-apa, tapi sunnahnya segera dan tertib dalam apa yang telah luput dari sholat itu lebih utama. Liman lam yaktashil fawata, bagi orang yang tidak khawatir luputnya waktu. Maksudnya luputnya waktu sholat yang ada. Contoh zuhurnya ketiduran, dia bangun mau sholat asar, ya afdolnya apa? Tertib, sholat zuhurnya dulu baru asar. Itu kalau asarnya masih panjang, kalau tidak khawatir fawat, tidak khawatir luput. Tapi kalau khawatir luput,
asarnya. Sholat yang punya waktu ya didahulukan sholat yang punya waktu dulu, asar dulu, baru nanti qadha. Wajaza takhiru muqaddamin ada walam yajuz lima yu'akhiru tidak. Dan boleh mengakhirkan yang didahulukan. Maksudnya apa? Mengakhirkan yang didahulukan. Qobliyah dilakukan setelah sholat fardunya, boleh. Mengakhirkan apa yang didahulukan. Ada. Ini adaan secara penunaian. Walam yajuz, dan tidak boleh lima yu'akharu terhadap apa yang diakhirkan ibtidah untuk memulakan. Ya, sebaliknya nggak boleh. Kalau sebaliknya ba'diyah dilakukan sebelum melakukan sholat fardunya, nggak boleh. Tapi kalau qobliyah boleh dilakukan setelah sholat fardu. Dan itu ditulis adaan, bukan qadhaan. Karena waktu qobliyah itu masuk sama dengan waktu sholat fardunya. Keluarnya sama dengan waktu keluar waktu sholat fardunya, sama qobliyah. Wa yakhrujun naw'ani jam'an bin qidha ma waqata syar'u bima qad furidha. Wa yakhrujun naw'ani, dan keluar apa dua macam. Ini dua macam sholat itu qobliyah dan ba'diyah. Jam'an, bin kita secara jamak, dengan selesainya mawaqata syar'u, dengan selesainya apa yang diwaktukan oleh syariat. 50 itu terhadap apa sholat yang difardukan. Maksudnya apa? Maksudnya dua macam sholat tadi, qobliyah dan ba'diyah, keluar ya, itu dengan keluarnya waktu sholat fardunya. Dua-duanya itu keluar dengan keluarnya sholat, selesainya sholat waktu sholat fardunya, karena keduanya ikut. Tumal julusu jaizun bin nafli, kemudian duduk itu boleh dalam sholat sunnah. Li ghairi udhrin, bagi yang tidak punya udzur pun boleh duduk untuk sholat sunnah. Wa huwa nisful fadli, dan dia sholat julus, duduk itu separuh fadl, separuh keutamaan, separuh pahalanya. Kalau dilakukan dengan duduk, kalau tanpa udzur. Kalau ada udzur ya tidak apa-apa duduk. Yang fardu saja boleh duduk. Wallahu a'lam. Arkanu salata asyra, rukunnya ada 13 rukun sholat. Setelah itu rukun sholat. Nanti kita pelajari yang di Muqaddimah Atromiyah itu yang sholat sunnah dulu lah, loncat dulu, baru nanti rukun sholat. Kayak azan